Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah bentuk edukasi dan juga tentunya kebermanfaatan bagi teman-teman, terkhususnya bagi mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. Ya, katakanlah di video-video saya sebelumnya banyak membahas mengenai masalah skripsi ya. Bagaimana cara menentukan judul. Mungkin teman-teman juga bisa melihat sendiri apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, karena hal inilah yang menjadi rujukan saya bagaimana kemudian dapat berbagi ilmu ya, karena sesuatu hal yang sangat baik itu ketika apa yang kita rasakan ataupun kita dapatkan kita mampu berbagi kepada orang-orang ya, seperti itu. Nah, sehingga dalam istilah Islam kita sebutnya amal jariah ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Karena dengan demikian teman-temanlah yang sangat membantu saya untuk terus meningkatkan channel ini, sehingga banyak lagi edukasi-edukasi lainnya yang saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, dan semoga hal tersebut dapat bermanfaat. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi di kesempatan pada video kali ini saya terlebih dahulu tidak akan ingin membahas kembali mengenai skripsi, karena ada yang bertanya kepada saya terkait masalah dunia perlombaan ya, karena mereka menanyakan hal tersebut ya pada saat memang saya masih ini ya kuliah, karena memang saya sudah selesai dan mereka pernah melihat saya mengikuti perlombaan, dan ada beberapa perlombaan yang mereka ketahui dan mungkin saja mereka ingin mengetahui lebih lanjut. Karena berhubung ini juga kita dibatasi oleh jarak dan waktu, jadi saya mencoba menyampaikan melalui video ini yang nantinya akan saya tayangkan di channel YouTube saya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mengetahui jangan lupa ya untuk dinonton selalu. Oke, baik. Jadi pertanyaannya sebenarnya terkait masalah dunia kepenulisan ya. Ya, kita pahami dulu kalau misalnya di dunia kepenulisan itu ada khususnya dalam perlombaan, ada beberapa perlombaan kepenulisan ya. Yang pertama lomba karya tulis ilmiah, dan yang kedua adalah lomba esai, dan juga sebenarnya ada lomba opini ya, opini artikel dan lain-lain sebagainya. Namun yang ditanyakan kepada saya terkait masalah lomba KTI atau lomba karya tulis ilmiah dan esai. Nah, sebelum saya membahas secara runut kedua tersebut, ya terlebih dahulu dari awal video ini saya mau dulu menjelaskan bagaimana perbedaan karya ilmiah ini dan juga esai ya, karena kita harus terlebih dahulu memahami kedua aspek ini teman-teman. Kan kita terlalu jauh melangkah, jauh terlalu jauh membayangkan seperti ini yang akan kita dapatkan, namun pada dasarnya kita tidak mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa dua aspek ini. Nah, karena seperti itu teman-teman. Jadi kita sebelum melangkah lebih jauh ya kita harus memahami dulu konsep dasarnya apa ya. Nah, kalau misalnya yang pertama itu lomba karya tulis ilmiah atau katakanlah karya tulis ilmiah ya, penjabaran yang merunutkan terkait masalah tulisan-tulisan ilmiah yang dilandasi dengan literatur dari penelitian. Nah, katakanlah seperti itu, karena ya konteksnya adalah berdasarkan dari ilmiah keilmiahan. Artinya hal ini perlu diuji cobakan. Nah, kita katakanlah seperti itu. Untuk melihat dari aspek tersebut ya kita merujuk pada hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Katakanlah seperti itu, karena ya karya tulis ilmiah ini adalah sesuatu hal yang sudah terjadi ataupun sudah dalam bentuk siap implementasi. Kira-kira seperti itu teman. Nah, karena ya karya tulis ilmiah ini adalah sebuah bentuk produk ataupun sebuah bentuk alat yang kira-kiranya
Hal inilah yang dapat terlihat dengan jelas. Nah, seperti itu teman-teman karya tulis ilmiah. Jadi ya kalau misalnya kita mau membuat karya tulis ilmiah, ya tentunya idenya ini harus sudah ada terlihat prototipenya ya teman-teman. Jadi bukan lagi kayak semacam implementasi 3 atau sampai 4 tahun ke depan. Nah, tidak ya, karena ya rujukannya karya tulis ilmiah dulu adalah hal yang telah nampak ya teman-teman sekalian. Berbeda dengan kalau esai. Ini pembahasan esai teman-teman. Ini untuk pembahasan awal dulu ya. Kita tidak terlalu membahas di segi bagaimana aspek cara untuk menang, cara untuk bersaing ke depannya, tidak. Saya dulu hanya memberikan sebuah bentuk penguatan kepada teman-teman untuk mengetahui kedua aspek ini, sehingga kita tidak awam ya, istilahnya tidak awam untuk mengetahui apakah ini esai, apa itu NKTI. Nah, itu yang harus kita pahami dulu terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Nah, kembali lagi terkait masalah persoalan esai. Esai itu merupakan gambaran abstrak teman-teman yang ingin kita jawab. Ya, walaupun gambarannya secara sekilas tidak terlalu nampak, tetapi kita mempunyai suatu gagasan untuk mencoba menjangkau apa hal abstrak itu. Katakanlah seperti itu. Nah, inilah yang menjadi pandangannya penulis, ya katakanlah penulis, karena dialah yang ingin menyampaikan ide gagasannya. Ya, berbeda dengan LKTI tadi ataupun KTI tadi yang memang produknya ini sudah nampak jelas ya. Berbeda dengan esai. Esai ini merupakan gambaran abstrak yang belum tidak terlalu terlihat. Artinya masih dalam bentuk samar-samar. Beda dengan LKTI tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya dua aspek ini memang sangat berbeda kalau misalnya dari segi kepenulisan. Ini untuk pembahasan dari segi penulisannya itu akan dibahas di video-video berikutnya, karena ya pembahasan memang dari esai dan KTI ini memang harus kita detailkan ya teman-teman untuk lebih memahamkan. Namun ya kita dari awalnya dulu kita harus mengetahui kedua aspek ini. Jangan terlalu memahami bahwa dengan mudah ketika sudah mengetahui esai itu seperti ini bentuknya, KTI itu seperti ini bentuknya. Tidak demikian teman-teman. Ini juga harus kita pikirkan baik-baik sebelum kita bertindak. Katakanlah seperti itu teman-teman ya. Jadi dari aspek KTI dan esai itu seperti itu ya teman-teman. Kita jangan melihat bahwa dengan mudahnya, dengan gampangnya kita menyebut bahwa KTI seperti ini tok saja dan esai juga seperti ini. Itu tidak sama sekali begitu teman-teman. Kita juga harus mengetahui dasarnya ataupun ilmu dasarnya esai dan KTI ini seperti apa, sehingga kita bisa mampu untuk membuat sebuah dua aspek ini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya yang ingin saya sampaikan, karena kita akan bahas esai dan KTI ini step by step. Untuk di awal ini hanya bentuk pengenalan apa itu esai dan apa itu KTI. Nah, secara lebih ringkasnya saya akan sampaikan di video-video berikutnya. Jadi tetap ya ikuti channel saya, karena sesuatu hal tersebut akan sangat bermakna ketika teman-teman dapat memahami semua konsep yang saya sampaikan, ataupun bagaimana cara saya mengedukasi teman-teman sehingga kebermanfaatan yang saya sampaikan bisa diserap oleh teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again next time.